di NTV Sport. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit meyakini tim transformasi reformasi Polri bentukannya tidak akan tumpang tindih dengan Komite Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Dua kelompok ini akan selaras sekaligus menyerap aspirasi dari para pakar dan masyarakat sipil. Saya sudah jelaskan dari Istana, dari Menseknek juga sudah menjelaskan bahwa tentunya tim yang ada ini akan selaras dan tentunya akan bisa mempercepat atau mengakselerasi apa yang menjadi harapan, rekomendasi, dan harapan dan rekomendasi tersebut tentunya kita peroleh dari masukan-masukan dari masyarakat, dari para pakar, dari pengamat-pengamat yang sering memonitor, mengkritisi Polri, karena itu juga merupakan bagian dari suara-suara yang saat ini masih mewakili publik. Beberapa hari ke depan kami akan mengundang koalisi masyarakat sipil untuk juga ikut berbicara, memberikan masukan kepada kami, hingga kemudian itu menjadi satu rangkuman besar. Dan kemudian hal-hal ini nanti akan kita sampaikan juga temuan-temuan yang ada, identifikasi masalah yang ada, dan mungkin nanti dari tim komisi yang dibentuk oleh Bapak Presiden juga kemudian melihat itu semua. Mungkin ada yang ditambah, ada yang dikoreksi, ada yang dievaluasi. Polisi tentunya terbuka untuk melaksanakan apa yang tentunya nanti menjadi satu kesimpulan, satu rekomendasi, satu kebijakan. Saya kira sikap institusi Polri seperti itu. Sinergi tim transformasi dan Komite Reformasi Polri jadi harapan semua pihak demi Polri yang lebih baik melayani dan mengayomi. Aspek apa saja yang perlu direformasi untuk memperbaiki citra Polri? Siapa yang akan pegang kendali di agenda reformasi Polri? Ataukah semuanya akan berbagi peran demi sinergi? Kita akan diskusikan bersama narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Dari Jakarta ada penasihat ahli Kapolri, Inspektur Jenderal Purnawirawan Arianto Sutadi. Dan dari Malang, Jawa Timur ada Bambang Rukminto, pengamat polisi dari Institute for Security and Strategic Studies ISS. Saya sapa dulu, selamat sore Pak Arianto, selamat sore Pak Bambang. Selamat sore, Terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Saya mungkin ke Pak Arianto terlebih dahulu untuk menanggapi statement dari Kapolri tadi. Ini memang kan sudah dijelaskan ada dua tim, tetapi diyakinkan bahwa ini akan melakukan sinergi antara dua tim. Tapi kan Pak Arianto tidak terelakkan ketika kemudian publik melihat dua tim ini dengan berbagai catatan. Salah satunya ada dari Public Virtue Research Institute yang mengatakan ini bisa ada konflik kepentingan karena untuk timnya Kapolri itu isinya polisi semua. Dan juga ada kemungkinan kecil bahwa rekomendasi ini kemudian akan benar-benar terrealisasi. Apa pendapat Anda, Pak Arianto? Ya, itu karena mungkin masing-masing melihat dari perspektif masing-masing ya. Tapi seperti tadi dikatakan oleh Pak Kapolri tadi ya, bahwa ini kan Polri kan dituntut melakukan reformasi ya, kemarin tuntutan publik itu begitu. Nah kemudian polisi yang merasa bahwa selama ini memang ada yang kurang sempurna gitu ya. Jadi ketika dituntut melakukan reformasi, apalagi ada isu bahwa mau dibentuk komisi segala itu, maka polisi tahu dirilah ya, kemudian memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Nah kekurangan-kekurangan ada itu kemarin itu mencuat pada 9 tuntutan yang mengerucut ya, diantara lain mengenai karena pengawasan lemah, kegakum yang akuntabel, brutalitas kepolisian, masalah SDM, double job, korupsi dan pungli yang masih banyak, hedonisme dan sebagainya. Kemudian tindakan yang cenderung represif, tidak preventif, dan yang terakhir adalah adanya isu impunitas di mana polisi kalau salah tidak ditindak. Itulah kemudian yang dianggap sebagai suatu kekurangan-kekurangan yang selama ini disoroti oleh publik, dan polisi, Kapolri sambil menunggu komite itu nanti berdiri, maka
dibentuklah tim polisi itu. Makanya namanya bukan reformasi tapi transformasi. Transformasi itu adalah menghilangkan ya, kalau sekarang kita istilahnya sih budaya kultur ya, transformasi kultur, karena selama ini kalau untuk struktural dan instrumental itu memang sudah dilaksanakan, dan itu kalau merubah struktural itu di luar domain polisi. Makanya yang bisa digarap adalah kultural, yaitu kulturalnya tadi menyasar kepada 9 poin tadi yang saya sampaikan itu, dan itu kan kelemahan-kelemahan daripada tampilan polisi yang terdepan itu. Nah, oleh karena itulah itu yang harus diperbaiki melalui pembentukan tim ini. Jadi tim ini kemarin itu sudah menyaring dari pihak luar, para pakar diundang, dialog kemarin dengan tokoh-tokoh reformis dan sebagainya itu untuk mengatakan bahwa polisi itu bukan bekerja sendiri untuk memperbaiki sendiri, bukan. Tetapi polisi juga menyerap semua aspirasi dari luar. Tetapi untuk kali ini memang tim itu adalah memperbaiki diri sendiri, polisi sendiri untuk memperbaiki itu sebelum komisi nanti dibentuk. Nah, nanti kalau seandainya komisi itu dibentuk, maka hasil daripada hasil daripada tim polisi ini pasti akan disampaikan kepada komite itu ya, kalau memang ada, nah itu untuk mempercepat kerja itu sehingga tujuan untuk memperbaiki polisi itu bisa tercapai. Intinya begitu, Pak. Baik, Pak Arianto, tapi apa jaminannya bahwa tim ini ketika menemukan catatan-catatan perbaikan itu bukannya kemudian menutupi dan memperbaiki tanpa kemudian membereskan akar masalahnya, karena memang kemudian pengawasan dari tim ini sendiri ada banyak catatan, Pak Arianto, bahkan ada yang mengatakan bahwa di dalam tim yang berisi 52 perwira tinggi dan menengah ini ada 2 nama yang sebenarnya tersangkut pelanggaran etik. Itu kan kecurigaan kayak gitu tuh umum ya, karena orang melihat secara teoritis ya. Karena selama ini kenapa kalau polisi nggak berubah itu dianggap bahwa polisi itu selama ini memang nggak mau berubah gitu ya. Padahal bukan begitu. Saya itu mengalami polisi itu mulai sejak reformasi sebelum 98 itu saya udah ngalami. Polisi itu semua Kapolri maunya baik gitu. Terutama dulu waktu zaman Pak Munarto. Itu orang yang paling jujur setelah Pak Hugeng menurut saya. Itu maunya mau baik. Nah, tapi kemudian kan tetap jelek terus ya, masih banyak kekurangan. Akhirnya pada waktu reformasi 2002 itu dipisahkan polisi dengan ABRI itu, dibikinlah reformasi besar-besaran. Sudah itu dibikin konsep yang setebal bukunya macam-macam itu ya. Tetapi dalam prakteknya ternyata yang kultural ini yang mandek gitu ya. Sehingga makanya itu sekarang polisi akan berusaha memperbaiki ini, tapi tudingan dari luar pasti mungkin polisi akan berubah. Ya bukan gitu. Kita itu semua maunya baik, Bu. Cuma hanya prakteknya di lapangan masih banyak yang jelek, makanya bagaimana cara menghilangkan yang jelek-jelek itu. Salah satu sini adalah ya program yang dibentuk oleh tim ini adalah tim quick win, yaitu kecepatan program yang bisa cepat menimbulkan efek peningkatan citra yang baik lah kira-kira gitu. Nah, quick win itu kemudian saya juga menyarankan untuk dibikin satu petunjuk yang simple, bisa untuk dipedomani oleh yang di lapangan. Namanya buku do and done. Jadi tinggal polisi kasih tahu ini yang baik begini, yang baik begini, yang tidak baik begini. Nah, siapa yang mengawasi? Kita membuka pada masyarakat untuk mengawasi program itu apakah jalan apa tidak. Karena program itu akan terbuka pada masyarakat sehingga masyarakat bisa tahu mana norma-norma yang mestinya dikerjakan oleh polisi dan mana yang tidak boleh. Sehingga nanti apabila anggota melanggar norma itu, maka publik bisa langsung mengoreksi gitu. Jadi di sini tidak ada istilah polisi itu mau menutup diri untuk nggak mau memperbaiki diri, bukan itu. Baik, tim artinya itu sudah bekerja sekarang ya, membuat konsep-konsep mengenai perbaikan itu. Baik, artinya Pak Arianto sebenarnya memang masih optimis bahwa dengan tim yang saat ini masih mungkin dilakukan perubahan dan catatan-catatan itu akan bisa diimplementasikan ya Pak Arianto? Iya, saya optimis untuk memperbaiki kultur yang terdepan itu tadi dengan cara yang quick win ini agak berhasil ya. Tetapi nanti harus konsistensinya yang diharapkan. Oke. Nah, oleh karena itu lama hasil itu nanti akan dikomunikasikan kepada komisi itu tadi yang kalau nanti terbentuk. Sehingga mereka tidak terlalu banyak bekerja mana yang harus diperbaiki. Ini tinggal diakomodir saja. Dan beliau nanti komisi itu yang mengawasi. Baik. Sementara tim polisi itu sudah selesai kan kerjaannya kan memperbaiki itu kemudian pada komite itu yang nanti yang
Baik, Itu kira-kira. saya akan bergeser ke Pak Bambang sekarang. Pak Bambang, kalau tadi ada catatan dari Pak Arianto berharap masyarakat akan bisa mengawasi. Ini kok saya terdengarnya agak susah dipercaya karena selama ini pun sebenarnya publik dan media mengawasi cara kerja polisi dan kemudian memang tidak berdaya untuk melakukan apapun ketika memang ada catatan-catatan dari kinerja polisi yang dianggap belum sempurna. Ya, minggu kemarin saya sama Pak Arianto juga diundang dalam rapat percepat akselerasi transformasi reformasi Polri ini. Dan dalam kesempatan itu Pak Krisnanda sebagai Ketua Tim juga menyampaikan salah satu problem di kepolisian itu adalah persoalan kepemimpinan. Mengapa selama ini reformasi instrumen, kemudian SOP, peraturan-peraturan itu sudah banyak disusun, tetapi tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan. Salah satu faktornya adalah kepemimpinan, gitu. Makanya saya melihat kalau tadi seperti sampaikan Tasya, sampaikan Pak Rianto, ini terkait dengan konsistensi dari implementasi dari peraturan-peraturan yang sudah dibuat seperti itu. Harapannya sih adanya desakan masyarakat saat ini terkait dengan reformasi Polri ini dijadikan momentum besar-besaran bagi kepolisian untuk melakukan pembenahan gitu loh. Tadi memang ada program terkait dengan quick win, tapi lagi-lagi quick win ataupun program-program seperti itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Yang menjadi permasalahan adalah terkait dengan konsistensi implementasi di lapangan. Peraturan sudah ada, misalnya terkait dengan SOP penanganan aksi unjuk rasa, itu sudah ada peraturan Kapolri 1 tahun 2009, peraturan Kapolri 8 tahun 2009 terkait implementasi HAM misalnya seperti itu. Semuanya sudah ada. Hanya lagi-lagi ini terkait dengan bagaimana memastikan peraturan-peraturan tersebut, SOP tersebut, dan semua program-program yang sudah dirancang Polri demikian baik itu terlaksana dengan semestinya seperti itu. Karena dan ini menyangkut kepemimpinan. Kalau tidak ada dorongan dari kepemimpinan yang ada saat ini, tentu ini hanya sekedar formalitas saja seperti itu. Oke, reformasi kepemimpinan. Kita akan bahas lebih jauh soal ini. Kita harus break dulu sejenak, Pak Bambang dan juga Pak Arianto. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Bambang. Apa yang tadi dikatakan oleh Pak Bambang soal reformasi kepemimpinan di tubuh Polri ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh pengamat politik Citra Institute Efriza yang mengatakan bahwa reformasi Polri harus dimulai dari mengupayakan terjadinya kepemimpinan baru sebagai Kapolri. Apakah ini yang Anda maksud, Pak Bambang? Ya, kalau saya melihat persoalan kepemimpinan ini sangat luas ya. Kemarin juga dalam diskusi tersebut juga sempat disinggung bahwa kepemimpinan ini mulai dari bawah sampai atas gitu. Kapolri tentu adalah penanggung jawab utama dari seluruh jajaran kepolisian seperti itu. Dan kemarin juga sempat tersampaikan juga bagaimana memang ada problem terkait dengan meritokrasi di kepolisian, bahwa ada beberapa Kasatwil misalnya yang masih jauh dari kata performance seperti itu. Itu juga menjadi salah satu hal yang terkait dengan kelemahan kepemimpinan. Menyangkut kepemimpinan Kapolri, ini saya melihatnya bahwa itu adalah hak prerogatif Presiden. Tapi kalau menurut Pak Bambang sendiri, seberapa penting sih Kapolri yang saat ini harus kemudian diganti agar kemudian memang terlaksana reformasi seutuhnya? Ya, ini kalau saya kembalikan kepada Presiden ya, sejauh mana Kapolri Pak Listio ini bisa sesuai dengan harapan Presiden.
tentu desakan reformasi Polri ini harus benar-benar dijadikan momentum yang sangat serius untuk Pak Listio untuk melakukan pembenahan, karena tentu pertaruhannya adalah jabatan beliau sebagai Kapolri. Karena kalau hanya sekedar formalitas-formalitas saja, hanya mendengarkan, kalau kita melihat beberapa minggu terakhir ini, mendengarkan masukan-masukan saja tapi tanpa ada aksi yang konkret, ini tentu justru akan malah mengecewakan masyarakat. Makanya harus ada sebuah tindakan yang real terkait dengan upaya pembenahan di Polri ini. Karena kalau kita melihat misalnya terkait dengan isu impunitas, bagaimana personil yang melakukan pelanggaran masih tetap berada di tubuh Polri, malah diaktifkan, bahkan dipromosikan. Ini kan menjadi pertanyaan besar, apakah Pak Listio benar-benar bisa melakukan perubahan itu secara instan apa tidak, seperti itu, tanpa mengurangi perubahan-perubahan yang akan dilakukan secara lebih substansial, seperti itu. Baik, bicara soal ada tindakan yang real, saya bergeser ke Pak Arianto lagi. Pak Arianto, ada yang mengatakan juga bahwa reformasi Polri harus dimulai paling tidak dari pembebasan aktivis yang saat ini masih ditahan sejak aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. Menurut Pak Arianto, seberapa penting ini dilakukan segera, bahkan sebelum kemudian polisi mengumumkan apa rekomendasi yang disimpulkan dan apa rekomendasi yang akan dilaksanakan? Kalau saya jawabnya dua, Ibu ya. Tuntutan untuk membebaskan itu ya para pengajak reformis untuk dibebaskan itu karena pandangan daripada pihak aktivis ataupun para pegiat itu yang mengatakan bahwa polisi dalam rangka menangkap mereka itu adalah memberangus demokrasi dalam kaitannya. Sementara oleh Pak Kapolri kemarin kan ditegaskan bahwa yang ditangkap itu adalah ada bukti sebagai pelaku hasutan untuk melakukan tindakan anarkis. Nah, ini antara masalah Kamtibmas, penegakan hukum, dan masalah kebebasan berekspresi gitu. Itu kira-kira masalahnya. Tapi kemudian kalau itu tuntutan itu menjadi taruhan dari polisi itu mau berubah, itu saya kira tidak pas ya. Karena begini, yang dituntut itu adalah perubahan daripada tindakan polisi yang kemarin dianggap eksesif itu. Padahal eksesifnya kemarin kan tidak semua itu eksesif pada para demonstran, tetapi pada anarkis itu. Nah itu dikaburkan gitu kayak gitu. Dan makanya itu kalau saya untuk itu ya, untuk tuntutan itu saya pikir Pak Kapolri nanti bisa mempertimbangkan itu ya. Yang namanya menangkap mereka itu kan ada indikasi mereka terlibat di dalam satu kejahatan atau anarkis gitu ya. Tetapi itu dalam konteks penyampaian unjuk rasa juga kan gitu kan. Pasti Kapolri nanti akan mengambil sekarang kan ada restorasi justice kan. Yang namanya penahanan itu kalau bagi saya sendiri ya itu tidak mutlak penting banget itu. Tetapi penindakan pada itu sampai ke hukum itu memang penting gitu. Makanya estimate saya kalau untuk tuntutan pembebasan ini mungkin Pak Kapolri nanti akan memberikan restorasi justice berupa Oke lah penangguhan penahanan nggak apa-apa. Tetapi kasusnya harus tetap diteruskan supaya bisa ada kejelasan bahwa ini yang eksesif polisinya atau memang sudah pas pada menurut hukum yang berlaku kayak gitu. Itu kalau itu menjawab yang itu tadi ya, Bu. Tapi saya ingin menjawab mengenai kepemimpinan dari Pak Bambang katakan ya. Yang namanya saya kepemimpinan itu ya, itu bukan figur orang, tapi cara memimpin itu ya. Barangkali ini Pak Kapolri begitu melihat sekarang ternyata rapotnya Pak Gitu ya kemarin itu. Kan kemudian kan seakan-akan dijewer oleh Presiden ini. Ini kamu ini gitu. Nah makanya kemudian bebenah, memperbaiki diri. Saya yakin akan berubah itu gaya kepemimpinannya itu. Nah perubahannya bisa kelihatan di dalam rencana-rencana yang akan dilakukan itu. Yaitu ada di 7 itu tindakan yang gerakan-gerakan yang cepat itu ya. Jadi istilahnya quick win itu tadi, itu contoh saja. Kalau dulu aturan-aturan itu hanya menyasar pada bawahan. Ini aturan yang baru ini quick win itu menyasar pada pimpinan. Contoh hedonis. Itu bunyinya aturan adalah pimpinan harus memberikan contoh pada bawahan. Kalau tidak, makanya dia akan kena sanksi. Sanksinya administrasi, contohnya kayak gitu, Bu. Dan kemudian bawahan boleh melapor kepada atasan yang berbuat hedonis. Contohnya kayak gitu. Kemudian mengenai pengawasan. Pengawasan itu kan kalau dulu kan pengawasan melekat ya. Yang disalahkan oleh bawahan kalau ada anggota salah. Sekarang kalau ada anggota salah, atasannya harus menanggung risiko. Gitu. Dan yang ketiga, seorang pimpinan Kapolsek misalnya, dia harus mempunyai fakta integritas
bahwa saya jadi Kapolsek, saya menjamin di wilayah saya tidak ada hedonis, tidak ada arogansi, tidak ada pungli dan sebagainya itu. Itu suatu bentuk contoh ya bahwa kita itu membuka diri, membuat peraturan yang jelas untuk bawahan maupun untuk pimpinan dan itu bisa dikoreksi oleh masyarakat. Kurang lebih kayak gitu Bu. Jadi jawaban daripada kelemahan-kelemahan kemarin itu, kalau yang terkait dengan kepemimpinan, bahwa aturan yang baru itu untuk quick win itu tidak hanya menyasar kepada bawahan, tetapi juga pada atasannya gitu. Baik, Itu Pak, kira-kira. baik. Pak Arianto, kalau dari pengalaman Anda, tadi Anda mengatakan bahwa semua Kapolri niatnya pasti baik, semua Kapolri ingin melakukan reformasi. Menurut pengalaman Anda, apa sebenarnya tantangan dalam melakukan reformasi di tubuh Polri ketika memang di atas dokumen Polri itu tahu apa saja yang menjadi PR dan apa yang harus diperbaiki, tetapi kemudian tidak mampu dan kemudian budaya-budaya lama akan terus berulang, terutama ketika pemimpinnya memang terlihat tidak melakukan tindakan yang cukup agresif untuk menunjukkan perubahan. Iya, kalau saya itu Bu ya, jadi penasihat Kapolri udah 14 tahun saya. Dan 7 Kapolri saya pernah lihat bagaimana gaya kepemimpinan dari para Kapolri satu dengan yang lain. Terutama dulu dari Pak Kunarto itu nomor 2 setelah Hugeng kejujurannya itu. Beliau pertama kali waktu itu menanamkan pada gebrakan moral, tekadku pengabdian terbaik. Artinya sebelum ada reformasi pun dulu Pak Kunarto itu sudah menghendaki reformasi moral polisi supaya benar-benar baik. Itu pun dulu hanya 2 tahun ya, beliau gagal. Kenapa? Karena aturan yang mendukung itu kurang kuat waktu itu. Nah kemudian setelah ada reformasi tahun 2002, kan sudah ada itu peraturan-peraturan yang baru. Tapi itu pun kemudian ternyata yang berhasil hanya di struktural dan instrumental. Tetapi untuk kultural kebanyakan tidak berjalan teman-teman. Kalau dari pengamatan saya ya selama ini, karena sistem daripada pengawasan itu tidak berjalan, Bu. Contohnya ya, ada pelanggaran di bawah, itu atasannya tidak menindak, juga tidak diapa-apakan. Kemudian katanya praktek-praktek pungli yang seperti ini nggak boleh, tapi kenyataannya masih ada di lapangan dan penindakannya tidak tegas. Pernah dulu ada seorang Kapolri ya Pak Tanto namanya itu. Dulu waktu kepemimpinan beliau itu yang namanya judi itu hapus sama sekali karena beliau tegas sekali. Itu bisa dengan cara gitu. Cuman yang kepemimpinan yang seperti itu tidak konsisten kan, ganti Kapolri ganti lagi. Jadi ya itu dari naik turun itu akhirnya kultural itu yang jalan di tempat. Itu kalau pandangan saya selama ini ya itu karena gaya kepemimpinan setiap Kapolri itu tidak sama. Tapi yang nomor satu kelemahannya kenapa kultural itu tidak berjalan dengan baik? Karena menurut saya sanksi sistem pengawasannya nggak kuat ya. Dan kemudian penerapannya juga tidak kuat. Contoh kode etik itu sudah jelas tuh aturannya jelas. Tetapi setiap ada pelanggaran kode etik yang tiap hari terjadi, tapi tidak ada tindakan kan. Coba sekarang contohnya, di mana ada satuan polisi yang tidak ada pungli? Kan ada semua kan, sampai sekarang masih terasa itu ada lah, belum sana sih. Tapi kan tidak pernah ada diumumkan anggota polisi yang pungli hari ini diumumkan siapa yang ketangkap pun tidak pernah ada. Akhirnya seakan-akan terjadi pembiaran pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan itu. Itulah kurang lebih kelemahan daripada tidak berjalannya kultural ini gitu. Jadi menurut saya adalah karena aturannya yang kurang jelas ya, kurang to the point gitu. Dan kemudian implementasinya tidak diterapkan secara baik dan konsisten gitu. Baik. Saya kira itu mudah-mudahan dengan ini quick win ini, kalau ini saya ingin menyodorkan satu aturan ya. Jadi Pak Bambang gini ya, saya bikin nanti penjabaran daripada kode etik polisi itu kan banyak sekali ya poinnya Pak ya. Nanti akan kita jabarkan masing-masing poin diuraikan jadi 20 poin itu Pak. Yang kira-kira bentuknya yang nyata, apa anggota itu berbuat apa dan nggak boleh apa gitu. Dan sistem pengawasannya bagaimana. Mudah-mudahan dengan cara kayak gitu tidak perlu lagi kita harus bolak-balik ngomong, tapi petunjuk itu sudah tiap hari sudah bisa dibaca anggota terdepan. Dan itu bisa kayak buku saku aja, kita ngelihat HP itu ya, oh ini saya nggak boleh ini, nggak boleh gini. Dan kemudian saya harapkan ada tindakan yang tegas sesuai dengan apa yang diterangkan di situ. Hanya dengan begitu barangkali polisi seluruh Indonesia akan sadar itu ya, oh polisi itu bisa baik lah. Tapi tanpa ada penyadaran seluruh anggota di seluruh itu ya, nggak akan bisa itu. Oke. Kira-kira gitu, Bu. Baik, saya bergeser lagi ke Pak Bambang di sini. Pak Bambang, tadi kalau poin dari Pak Arianto, aturan kurang jelas, pengawasan juga tidak jelas, mengapa bila terjadi satu kasus, atasannya kemudian membiarkan. Mungkin kita masih ingat Pak Bambang di masa lalu ketika terjadi satu kasus besar di satu daerah, kita bisa langsung melihat
pimpinan-pimpinan itu kemudian dicopot dan dimutasi. Tapi saat ini bahkan tampaknya tidak dimutasi, atau kalaupun dimutasi, justru dimutasi dipromosikan ke yang lebih tinggi dan publik tidak bisa melakukan apa-apa meskipun kemudian media cukup keras untuk mengangkat hal ini. Nah, apa yang memungkinkan ketika terjadi kasus kemudian atasannya tidak melakukan penindakan, apakah kemudian memang kembali lagi ke masalah kepemimpinan yang dari atas tidak begitu tegas melakukan penindakan? Ya, kuncinya memang pada kepemimpinan tadi. Semua kepemimpinan tentu akan berjenjang, dan tadi sudah saya sampaikan bahwa penanggung jawab dari semua kegiatan kepolisian itu adalah Kapolri. Makanya semuanya pasti akan tertuju kepada sosok Kapolri. Bagaimana ketegasan Kapolri terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh jajarannya, seperti itu. Makanya memang kali ini harus benar-benar dijadikan momentum oleh Pak Listio untuk melakukan pembenahan. Karena kalau tidak, ya orang mau akan percaya seperti apa lagi dengan adanya tim akselerasi transformasi Polri ini akan seperti apa, seperti itu. Tentu memang banyak hal yang membuat kepemimpinan itu tampak lemah. Memang banyak tarikan-tarikan kepentingan di luar tupoksi kepolisian itu yang sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan di internal kepolisian. Misalnya kemarin juga sempat saya sampaikan kepada Wakapolri, misalnya bagaimana rekrutmen anggota Polri ini dipengaruhi oleh titipan-titipan dari para politisi, misalnya seperti itu. Ini kan tidak benar seperti itu. Makanya memang kalau saya melihat tarikan-tarikan itu memang ada. Makanya untuk membentengi agar polisi benar-benar bertindak independen, profesional, tentu negaralah yang harus hadir. Makanya tim reformasi yang dibentuk oleh Presiden ini harapannya benar-benar bisa mendorong bahwa Polri ini benar-benar profesional dan independen. Jangan sampai ditarik-tarik kepentingan-kepentingan politik. Kalau selama ke Polri ini bisa ditarik-tarik kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan di luar tugas pokok dan fungsinya, Polri tidak akan pernah profesional, dan siapapun Kapolrinya ini pasti akan terlihat lemah seperti itu. Makanya memang tim akselerasi transformasi Polri ini harus benar-benar siap untuk melakukan perubahan secara cepat terkait dengan kultur yang ada di internalnya. Tetapi tim reformasi yang dibentuk Presiden ini juga harus segera didorong untuk segera dibentuk dan memastikan bahwa reformasi atau akselerasi transformasi ataupun apapun istilahnya terkait perbaikan Polri ini benar-benar bisa dilakukan secara cepat, seperti itu. Oke, Pak Bambang, Anda sendiri rekomendasinya tim reformasi bentukan Presiden ini harus seperti apa agar kemudian bisa punya power yang lebih kuat daripada tim reformasi bentukan Kapolri? Karena kan saat ini tim bentukan Kapolri jumlahnya akan lebih besar ya dengan jumlah tim reformasinya Presiden, apalagi kita juga belum tahu seperti apa tim reformasinya Presiden itu kemudian akan punya kekuatan di atas tim reformasinya Kapolri. Ya, tentu tim reformasi yang dibentuk Presiden ini akan lebih kuat dibandingkan tim reformasi yang dibentuk oleh internal Polri. Persoalan kuantitas ini kan hanya persoalan jumlah, ini tidak akan terpengaruh karena bagaimanapun juga kewenangan Kapolri ini tentu di bawah Presiden. Kapolri juga mandataris dari Presiden. Jadi apapun kalaupun Presiden sudah bertitah ya sudah pasti akan dilakukan gitu. Harapannya memang tim yang akan dibentuk oleh Presiden ini merupakan tokoh-tokoh yang memiliki integritas, profesional dan memiliki rekam jejak yang kuat terkait dengan organisasi kepolisian. Tidak hanya itu saja, karena kalau saya melihat kepolisian ini kan merupakan ujung tombak dari national security system dan criminal justice system. Artinya ada banyak hal yang harus dibahas dalam tim reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden ini. Sosok-sosok siapa yang akan dipilih di situ memang tidak terlalu banyak. Yang terpenting adalah rekomendasi ini adalah benar-benar kuat dan dilakukan. Karena
sebaik apapun, sekuat apa, sebaik apapun mereka yang ditarik menjadi tim reformasi ini, bila rekomendasi ini tidak dilakukan oleh presiden, ya sami mawon, dan percuma gitu, hanya omong-omong saja seperti itu, Iya. dan tidak akan membawa dampak yang positif bagi Polri, malah ini akan menjadi blunder, bumerang bagi citra pemerintah maupun Polri itu sendiri, seperti itu. Baik. Pak Bambang, mungkin kalau kita bisa taruh dalam satu analogi agar lebih mudah bicaranya, ini kan ibaratnya mau membersihkan satu rumah, ada tim luar yang ingin bersih-bersih ke dalam rumah itu, tapi tim dari dalam rumah itu kemudian melakukan bersih-bersih terlebih dahulu. Bagaimana memastikan bahwa tim yang di dalam rumah ini melakukan bersih-bersih yang sebenarnya dan bukan menyembunyikan bersih-bersih itu atau kotoran-kotoran itu di dalam karpet di bawah sehingga tidak terlihat begitu, Pak Bambang? Saya meyakini tidak demikian ya, karena di era sekarang ini semuanya sangat terbuka, bahwa tidak mungkin membersihkan sesuatu di lantai dengan sapu yang kotor, itu tidak mungkin. Tetapi harapannya memang tim yang dibentuk presiden ini benar-benar bisa mendorong, melakukan akselerasi terkait dengan perbaikan-perbaikan Polri di internal maupun secara struktur gitu loh. Karena bila tim di internal ini menyembunyikan sesuatu misalnya ini, tapi saya yakin tidak akan mungkin seperti itu, karena problem di kepolisian ini sebenarnya semua orang sudah sangat paham, sudah tahu. Tadi yang disampaikan Pak Arianto terkait dengan pungli, terkait dengan meritokrasi, terkait dengan kontrol dan pengawasan yang masih sangat lemah. Ini semuanya sudah sangat paham gitu loh. Jadi apapun yang akan direkomendasikan tim internal, tim reformasi internal Polri, ini pasti akan disaring juga oleh Komisi Reformasi Polri yang dibentuk presiden gitu loh. Memang masyarakat tentu akan berpersepsi resistensi oleh Polri itu sangat kuat terkait reformasi yang akan dibentuk presiden. Tetapi ini bagaimanapun juga Polri itu adalah pelaksana dari undang-undang. Ketika negara itu sudah bertitah, tentu Polri tidak mungkin untuk menolaknya seperti itu, karena tentu sangat tidak baik ketika Polri melakukan dalam tanda kutip yang isu yang selama ini beredar, pembangkangan terhadap negara. Dan saya melihat secara historis, Polri ini lembaga satu-satunya yang tidak pernah melakukan pembangkangan pada pemerintah maupun negara. Bahkan kalau saya melihat saat ini Polri ini menjadi pendukung dari pemerintah gitu, dan menjauh dari tugasnya sebagai aparatur negara. Jadi sangat sulit sekali bila Polri ini melawan apa yang dikehendaki oleh negara, seperti itu, Tasya. Baik, Pak Arianto, tidak pernah ada sejarah melakukan pembangkangan, tapi kalau menjadi alat negara kan salah juga ya Pak Arianto? Dan alat negara pasti itu. Alat negara, Bu. Polisi itu alat negara. Iya, tapi bukan alat pemerintah. Negara itu adalah bukan alat pemerintah, iya. Pemerintahan dan kedaulatan. Nah, kalau alat pemerintah itu memang bagian daripada pemerintahan, kan polisi itu kan di bawah presiden. Jadi gini, Bu. Presiden itu menghendaki polisi yang baik. Ini komisinya nanti kira-kira ya yang akan dibentuk adalah apa-apa yang diperbaiki yang selama ini di luar kewenangan daripada polisi untuk menciptakan itu. Contohnya aja mungkin ya di bidang mengenai pengawasan eksternal, itu kira-kira nanti yang akan disasar menjadi hasil daripada komisi presiden yang dibikin presiden itu. Karena nggak mungkin kalau polisi sendiri menyarankan tolong pengawasan internal saya diperkuat, kan nggak mungkin itu. Iya. Nah ini itu kira-kira gitu hasilnya. Tapi intinya Bu, dalam ulang tahun kemarin itu Pak Presiden jelas kok, saya menginginkan polisi Indonesia negara itu supaya negara maju, polisi yang kuat. Polisi yang bagus itu kayak apa? Satu, yang rastra sewa utama. Artinya apa? Abdi utama daripada nusa dan bangsa. Jadi polisi itu adalah pelayannya bangsa ini, bukan sebagai penguasa, kan gitu. Itu kan jelas itu. Dan kedua itu negara yang utama itu warga negara teladan negara. Artinya apa? Memberi contoh ketaatan hukum kepada masyarakat. Yang ketiga, jana anusasana dharma, wajib menjaga ketertiban pribadi daripada masyarakat. Suatu kewajiban bagi polisi untuk menciptakan ketertiban. Itu sebetulnya apa?
dasar daripada filosofi polisi sejak itu berdiri, sejak polisi itu belum bergabung dengan ABRI kayak gitu Bu bunyinya. 1.4 lagi itu pedoman polisi Catur Prasetya, Setia Prabowo itu setia kepada pimpinannya yang sah. 2, hanya ke musuh, mengenyahkan musuh-musuh negara dan masyarakat. 3, mengagungkan negara, artinya mewakili kehadiran negara di mana-mana apa ada masalah. Yang terakhir nih, tansa tresna, tidak terikat tresna, tidak pamrih. Jadi menolak korupsi. Itu sebenarnya dasar-dasar daripada filosofi menjadi polisi itu kayak gitu. Hanya itu sangat ideal ya, tapi dalam prakteknya memang sulit ya untuk menanamkan itu 460.000 orang untuk supaya baik semua gitu. Kita aja punya anak 2 aja belum tentu kita bisa mendidik dua-duanya masih baik. Kadang-kadang ada yang kurang, ada yang enggak gitu. Itu kira-kira Bu. Jadi kalau antara sasaran daripada komisi yang dicapai itu nanti dengan apa yang diciptakan oleh tim polisi itu tadi. Jadi sementara tim polisi memperbaiki yang tampilan ke depan yang di dalam jangkauan polisi untuk merubah, sementara komite ini akan lebih tinggi lagi sasarannya, yaitu peningkatan pengawasan polisi bagaimana supaya ketaatan polisi itu pada pelanggaran itu betul-betul benar, apa perlu ada pengawasan yang khusus yang bisa menindak polisi, mungkin itulah kira-kira sasarannya gitu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir Pak Arianto dan Pak Bambang. Bagaimana kemudian memastikan, karena saat ini kan sudah cukup baik dilakukan FGD dengan masyarakat sipil, sudah menampung banyak sekali catatan-catatan, tapi bagaimana memastikan bahwa rekomendasi dari masyarakat sipil yang kemudian dirumuskan nanti akan punya daya paksa terhadap Polri dan tidak akan berakhir menjadi dokumen tertulis seperti satgas-satgas sebelumnya yang pernah kita saksikan. Pak Arianto dulu mungkin. Bagi saya simpel Bu ya, karena mengamati polisi ini saya udah 30 tahun Bu. Bagaimana kalau polisi kok diawasi nggak bisa-bisa itu. Bagi saya ya besok misalkan sudah ada konsep. Dan saya yakin apa yang disampaikan oleh para pengamat di luar itu tidak keluar daripada apa yang sudah dibikin oleh polisi dari dulu. Intinya sekarang adalah nanti mudah-mudahan saran-saran itu melengkapi dari dulu yang kurang. Dan yang penting konsisten diterapkan. Nah makanya itu yang penting nanti adalah bagaimana sistem untuk menjamin bahwa apabila itu tidak diterapkan bisa diawasi oleh masyarakat. Makanya itu menurut hemat saya aturan-aturan ataupun konsepsi peningkatan polisi itu harus diketahui oleh masyarakat. Mana yang polisi boleh, mana yang tidak boleh, masyarakat boleh baca itu. Sehingga otomatis masyarakat bisa langsung koreksi itu juga. Seandainya contoh itu tadi ada orang melanggar begini, polisi kok ini kemudian tidak. Itu langsung komplain saat itu juga dikomplain dan polisi waktu itu langsung menindak gitu. Kalau itu tidak ya percuma aja, nanti akan cuma tinggal konsep tapi nanti kembali melempem lagi. Kira-kira itulah jaminannya adalah konsistensi daripada penerapan konsep yang baru akan bikin ini. Baik. Kira-kira itu kalau menurut pendapat saya. Pak Bambang, rekomendasinya pengawasan dari luar yang seperti apa yang kemudian bisa punya kekuatan untuk mengawasi kinerja Polri? Pengawasan dari luar tentu harus lebih diperkuat ya. Secara kelembagaan itu harus dibentuk lembaga yang lebih kuat dengan landasan undang-undang tentunya. Makanya revisi undang-undang Polri ini karena menyangkut juga terkait dengan kontrol dan pengawasan eksternal, ini juga harus segera dilakukan revisi dan direkomendasikan, harapannya direkomendasikan oleh komisi reformasi yang dibentuk presiden nanti seperti itu. Kalau tidak ada upaya untuk melakukan revisi undang-undang dan dengan meningkatkan kontrol dan pengawasan, sepertinya akan sulit. Dan yang lebih penting kemarin juga sempat dibahas, ini terkait dengan akuntabilitas lembaga Polri pada negara. Karena selama ini kita melihat bagaimana setiap pergantian Kapolri atau pergantian tahun nyaris terkait dengan akuntabilitas pertanggungjawaban kinerja ini nyaris masih sangat longgar sekali, bahkan tidak dibahas seperti itu. Makanya harapannya memang harus ada membangun sistem baru untuk memastikan bahwa kerja-kerja Polri itu sesuai dengan aturan undang-undang maupun instrumen-instrumen yang dibentuk oleh Polri sendiri. Tanpa seperti yang disampaikan Pak Arianto tadi, tanpa ada konsistensi, perubahan kultur itu nyaris tidak akan mungkin terjadi. Kalau kita melihat contoh bagaimana PT KAI melakukan perubahan kultur terkait dengan konsumen, perilaku personil di pengelola. Ini yang lebih diutamakan adalah
konsistensi penegakan aturan. Tanpa ada konsistensi penegakan aturan, semuanya hanya akan menjadi macan kertas, hanya indah di kertas saja. Seperti itu, Tasya. Baik, Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, dan Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih. Pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Sesaat lagi.